Hari menjelang sore, saat Nordi Nomtanis bergegas mengambil sebilah parang, yang terselip di dinding rumah sangat sederhana miliknya. Sedikit bergegas, bapak 5 orang anak ini melangkahkan kakinya menuju kawasan pekuburan China, sejauh 2 kilometer dari rumah untuk mencari pakan sapi milik majikannya. Ranting pohon kersen yang tumbuh di area pekuburan ini, dipotong secukupnya, agar masih tersisa untuk lain waktu. Sebagai penjaga sapi, warga RT 11 RW 04 Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Selatan ini, harus setiap hari bekerja mencari pakan sapi, untuk penggemukan sebelum disembelih lalu dijual ke pasar dan warung-warung langganan majikannya. Katanya dengan bungsu ini, dia baru 1 tahun, 1 minggu begitu. Dia kena dari posyandu bilang dia stunting, gizi buruk begitu. Bapak dapat fee berapa dari setiap kali potong sapi? Kalau satu minggu kalau 2 ekor ya 100. Kalau 1 bulan ya segitu, kalau 400. Matahari itu ya untuk beli kasih dia yang makanan gizi-gizi begitulah. Tanpa keahlian lain, Nordi menggantungkan hidup keluarganya dengan menjadi penjaga dan penjagal sapi. Setiap hari, hatinya selalu gundah. Siapa yang antar Ibu Sandu? Mama jalan kaki kok ada yang antar? Jalan kaki. Dekat sah. Ya. Bapak? Bapak deh yang keempat kopi antar dia pulang. Sudah sempat Ya. macam ikut lihat anak timbang ko atau ke mana? Iko masuk di dalam tuh dia pulang. Penghasilannya yang hanya Rp50.000 sebagai upah jasa menjagal 1 ekor sapi, sangat tak mencukupi untuk menghidupi 5 orang anaknya. Dari kami sasaran berjumlah 1.391 bayi balita, ditemukan ada 595 balita stunting atau sekitar 42,8%. Kemudian balita gizi buruk ada 15 dan gizi kurang ada 76. Untuk total ibu hamil sampai dengan September ada 213. Ibu hamil kek dari Januari sampai September ada 64 dan yang dilakukan intervensi lanjutan bagi 34 bumil kek yang tersebar di 10 desa dan 1 kelurahan. Terkait dengan tingginya angka stunting di Puskesmas Niki-Niki yang dari operasi timbang bulan Agustus 36,51% dan meningkat di Februari menjadi 42,8%, di Agustus meningkat 42,8% itu kemungkinan ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kejadian tersebut. Misalkan yang pertama, dari faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah rata-rata orang tua bayi balita itu berpendidikan SD sampai SMP saja. Kali ini petugas mendatangi rumah Cindy Namtonis, yang cuma berukuran 5 kali 4 meter, berlantai tanah, tanpa jendela dan hanya punya 1 kamar tidur. Sang ayah Nordi Namtonis, yang hanya penjagal sapi, tak mampu membangun rumah layak huni. Tragisnya, Cindy Namtonis, anak kelimanya yang baru berusia setahun 1 minggu, divonis petugas kesehatan menderita stunting dan mengalami gizi buruk. Meski sudah setahun lebih usianya, anak bungsunya ini belum bisa merangkak. Berat badannya hanya 6 kg lebih, dan tak mengalami kenaikan selama 2 bulan terakhir, meski rutin menerima makanan tambahan pendamping. Ada uang baru beli.
Kondisi miskin ekstrim ini membuat orang tua Cindy tak mampu membeli telur sumber protein termurah yang berharga 2.500 per butir. Tergantung ada uang. Idealnya, seorang bayi wajib mendapatkan asupan protein hewani dan nabati secukupnya, dan makan minimal 3 kali sehari. Itu hanya makanan tambahan. Senjata di rumah tetap ada. Ya, tadi bagus, Bapak sudah bilang ada beli telur, tetap dia juga butuh seperti itu makanan yang sumber protein. Begitu dia butuh, Mama air sisa cuci piring lah, sirap di sini kalau dia jangan. Demi menambah pendapatan keluarga, Ibu Magda menenun kain sarung adat maupun selendang. Jika sedang ramai, hasil tenunannya dapat terjual dalam seminggu. Sikap kurang peduli sang suami, rupanya menjadi kelakuan umum para bapak, yang acuh tak acuh dengan perkembangan gizi bayi-bayi mereka. Banyaknya sapi yang harus diberi makan, memaksa pria yang hanya tamat sekolah dasar ini, tidak bisa menyisihkan waktu memperhatikan tumbuh kembang anak bungsunya, terutama saat pemeriksaan rutin bulanan di Posyandu. Magdalena Sesvao, istrinya yang terlihat pucat ini, rutin sendirian ke Posyandu. Setiap kolam tentu setiap bulan tuh setiap minggu Bapak ada Beruntung dalam pesanan. kunjungan ini, petugas dapat berjumpa dengan sang suami, yang diharuskan petugas untuk mendampingi bayi dan istrinya, saat Posyandu maupun berobat nanti. Perilaku ini diakui Kepala Puskesmas Niki sebagai penyebab utama program Gaselor atau Gerakan Suami Konselor dari Dinkes TTS tak berhasil. Karenanya, demi mendorong keterlibatan kaum bapak, kunjungan petugas pada keluarga beresiko stunting, untuk melakukan konseling, informasi dan edukasi Waktu bawa menjadi pipa siang, sangat Bapak penting. turun ikut lihat anak ditimbang atau? Hanya tunggu di luar. Tunggu di luar. Jadi Kenapa? Saya tidak ada kesempatan Bapak untuk Bapak senang untuk di Posyandu. Jadi Bapak tunggu di luar kan? Atau Bapak antar langsung terus di atas? Oh, Jadi NC. di NC. Kan pasti harus lewat habis lah. Habis toh. Bulan depan Bapak coba kasih Bapak pun waktu sampai 2 jam toh Posyandu lah. Posyandu sampai 2 jam. Jadi Bapak luangkan Bapak waktu Bapak antar adik dong di dalam Posyandu, mulai dari Bapak antar daftar, timbang, ukur panjang, kemudian sampai selesai di meja penyuluhan bisa Posyandu. Nah, harus bisa karena Bapak juga punya peran untuk Bapak pun anak dong. Nah, Kebiasaan umum masyarakat NTT yang memandang perawatan anak sebagai tugas utama kaum ibu, terlihat saat pelaksanaan Posyandu di kantor desa Nobi-Nobi ini. Terlihat hanya para ibu yang membawa dan mendampingi buah hatinya. Selama pemeriksaan, terdata sejumlah bayi masuk kategori stunting, karena berat dan tingginya berada di bawah garis indikator berwarna merah. Seperti Julianti Bele, bayi berumur 1,7 bulan ini, beratnya hanya 7,6 kg, dan tinggi 75 cm. Nah ini kelima. Kalau yang itu? Kalau tadi ada tadi berat berapa? Kalau yang baru lahir 3.000 Sekarang timbang tuh sekarang tadi 7,6 kurang. Menggunakan peralatan timbang berat digital, dan alat pengukuran tinggi badan antropometri, kader Posyandu Nobi-Nobi mendapati 4 bayi di bawah 2 tahun, masuk daftar baru anak dengan stunting.
Dinas Kesehatan Kabupaten TTS mencatat, terdapat kenaikan angka stunting pada periode penimbangan bulan Agustus tahun 2023 silam. Untuk periode penimbangan Agustus 2023, angka stunting tertinggi di wilayah Kecamatan Kabupaten Timur Tengah Selatan, kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu di Kecamatan Amanuban Tengah, Puskesmas Niki-Niki. Jumlah stuntingnya 595, 42,8%. Tapi berdasarkan jumlah jiwanya, bayinya, itu di Puskesmas Panite Amanuban Selatan, jumlah stuntingnya 817, 32,3%. Nah ini yang agak sedikit membuat kami sedikit dakdikduk. Karena apa? Karena Panite dan Niki-Niki itu daerah yang transportasi lancar, untuk makanan protein nabati dan hewani itu cukup sebenarnya. Tapi kenapa masih ada stunting di situ? Apakah karena pola makan atau pola asuh atau sanitasi? Jadi itu yang sementara kami diskusikan dengan teman-teman, dan ada beberapa NGO yang datang melakukan penelitian di dua daerah tersebut. Gizinya baik. Yang ini, Ini adik ini, mama di sini. mama mana? Tahun 2 bulan, di tanggal 27 3 bulan. 1 tahun? 3 bulan. Dia berat berapa tadi? 7,7. Tingginya? 64. Dia tinggi. Hanya dia Beratnya yang kurang. tinggi 67. Apa ada anak balita yang masuk kategori stunting? Iya, tadi ada 4 orang. Itu daftar lama atau baru? Itu baru. Yang lama itu baru-baru ini mereka naik semua. Yang kasih makan itu mereka berat ini. Yang baru ini apakah mereka baru datang posyandu atau memang karena kenapa mereka bisa menjadi pasien baru untuk stunting? Kadang-kadang mereka itu anak itu sakit, dia tidak bawa datang. Dia tunggu sampai anak itu baik baru dia bawa datang. Makanya dia pun berat itu bulan lalu tidak sama dengan ini bulan. Dia tidak tahu bilang, oh bulan lalu itu saya sudah bawa. Itu pasti satu anak berat itu naik kok tidak. Tapi dia bawa datang ke ini anak ini sakit, dia bawa datang ya pas anak itu juga turun. Minimnya pengetahuan orang tua tentang pola asuh bayi yang benar, akibat rendahnya pendidikan mereka, semakin diperparah oleh kondisi kemiskinan ekstrim, menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat untuk mengakses sumber pangan dan menguatkan ketahanannya. Upaya intervensi gizi melalui pemberian makanan tambahan selama 90 hari harus dilaksanakan dengan tepat. Titik pas di sini. Selanjutnya dia datang, misalnya dia datang Prinsip kami dari Dinas Kesehatan adalah menurunkan angka stunting. Jadi kami ingin program PMT atau program-program lainnya itu berjalan dengan baik. Hambatan pasti ada. Salah satunya ya mungkin ada ketidaknyamanan dari beberapa pihak ketika melakukan PMT atau mencari keuntungan di balik PMT. Nah, kalau kita masih membisniskan stunting, maka penurunan angka stunting tidak akan kita dapati. Sebaiknya dan seharusnya stunting tidak dibisniskan, tapi mari berjuang bersama untuk menurunkan angka stunting dengan real. Bekerja sama, konvergensi, karena yang saya kutip dari Bupati Manggarai bahwa itu bukan angka tapi manusia yang kelak akan menjadi dewasa dan melanjutkan kehidupan seperti kita, menggantikan kita. Jadi kalau kita mengabaikan 8.924 anak, berarti kita mengabaikan 8.924 manusia di kemudian hari. Nah, dari angka sekian persen itu target yang mau dicapai penekanan angka stunting ke depan berapa? Target untuk Indonesia itu 14% di tahun 2025. Kemudian NTT 10%. Nah, itu satu perjuangan yang harus kami hadapi. Nah, agak sedikit molor karena kita nanti di tahun 2025 paling
sekitar 18%, masih belum bisa mencapai target. Itu kita hitung-hitungan karena kita setiap ini turunnya hanya 4%. Setiap periode penimbangan 4%. Oh, saya lupa, di tahun depan itu stunting tidak diukur per bulan Februari dan Agustus saja, tapi setiap bulan. Dan itu dilakukan oleh kader, sehingga saat-saat sekarang kami sedang melatih kader untuk bisa menggunakan alat namanya antropometri. Jadi alat untuk mengukur panjang badan anak itu namanya antropometri, dan harus bisa dilakukan oleh kader. Berdasarkan data hingga Oktober tahun 2023, prevalensi stunting di wilayah Kabupaten TTS mencapai 22,3% dari sebelumnya 48% pada tahun 2019. Penurunan tahunan mencapai 4% melalui upaya konvergensi dan intervensi gizi dan sektor sensitif lainnya. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan pendampingan pada calon pengantin menjadi upaya-upaya preventif mencegah kehamilan yang beresiko stunting. Sementara Nusa Tenggara Timur hingga kini masih menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Hingga Oktober tahun 2023, BKKBN NTT mencatat telah terjadi penurunan prevalensi stunting, hingga berada pada 15,7%, dengan jumlah bayi stunting mencapai 67.538 bayi di bawah 2 tahun, berdasarkan laporan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat.